Selamat pagi, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk semua saudara yang sudah siap untuk menerima siraman rohani yang telah Tuhan siapkan di hari Senin 4 September 2023 ini. Hari ini kita akan menerima renungan yang berjudul Rahasia Terbesar dalam Kehidupan Ini. Untuk itu kita akan membaca beberapa ayat dari surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Suatu hari ada seorang anak Tuhan menemui seorang anak kecil yang sedang menangis terseduh-seduh karena kehilangan uang sebesar Rp5.000. Lalu orang tuanya memberikan dia uang Rp5.000 sebagai ganti uangnya yang hilang itu. Tapi anak kecil tersebut terus menangis, sehingga akhirnya pamannya menambahkan lagi Rp5.000. Anehnya anak kecil ini justru menangis lebih kencang, sehingga baik kedua orang tuanya dan pamannya pun menjadi bingung dan bertanya, "Mengapa kamu terus menangis? Bukankah kamu telah mendapatkan lebih banyak dari uang yang hilang?" Anak kecil itu menjawab, "Seandainya uang saya tidak hilang, seharusnya saya akan memiliki Rp15.000. Saudara-saudara, kisah ini timbul lagi dalam angan-angan si anak Tuhan karena beberapa waktu setelah itu anak Tuhan ini terpaksa mengeluarkan uang $230 untuk biaya dokter karena ia sakit. Hatinya sedih karena ia berpikir, seandainya saya tidak perlu sakit dan tidak ke dokter, maka saya masih memiliki sedikit tabungan di bank. Tetapi tiba-tiba Tuhan mengingatkan ia akan cerita anak kecil di atas dan berkata, "Seharusnya kamu bersyukur karena masih memiliki uang untuk berobat. Jika tidak, siapakah yang akan memberikan pinjaman untukmu?" Pernyataan Tuhan ini mengubah caranya melihat situasi yang ia hadapi, sehingga ia mulai mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Saudara-saudara, ketahuilah bahwa cara berpikir yang salah akan melahirkan sikap hati yang salah. Sebaliknya, cara berpikir yang benar akan membangun sebuah pribadi yang memiliki mental dan karakter kekristenan yang selalu beralaskan pada kemurahan dan kebaikan Tuhan, walau berada di tengah situasi yang tidak menyenangkan. Kisah anak kecil yang menangis karena kehilangan uang Rp5.000 dan kisah seorang anak Tuhan yang sedih karena harus mengeluarkan uang untuk berobat merupakan contoh sederhana di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita cenderung terfokus pada apa yang hilang, ataupun terfokus pada situasi sulit yang ada dan kehilangan sudut pandang yang mampu melihat kemurahan, kasih dan kebaikan hati Tuhan. Kita lebih mudah terjerat dalam kesedihan dan putus asa dibanding sikap hati yang cepat dan tanggap untuk memiliki pikiran yang positif dan sikap hati yang bersyukur sekalipun diperhadapkan pada kekelaman kabut pekat. Terkadang kita memang harus dilatih untuk memiliki sikap hati yang bersyukur sebagai sebuah bentuk iman. Demikianlah Paulus mengajarkan kepada kita dengan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudaraku, ajaran Paulus ini bukan sekedar teori, tetapi merupakan pengalaman hidupnya yang dipenuhi dengan masalah sejak dia memutuskan untuk mengikut dan melayani Tuhan. Bahkan sampai nyawanya pun berada di ujung tanduk. Inilah rahasia kehidupan yang terbesar, yaitu miliki hati yang peka, yang membuat kita dapat menemukan jauh lebih banyak alasan untuk bersyukur daripada alasan untuk berkeluh kesah. Saudara-saudaraku, pagi hari ini adalah waktu yang tepat untuk kita memeriksa diri di hadapan Tuhan.
Dengan jujur kita harus mengakui bahwa selama ini kita lebih banyak berkeluh kesah daripada bersyukur. Memang harus diakui bahwa ada banyak alasan untuk kita berkeluh kesah. Karena keadaan kita mungkin tidak sebaik keadaan mereka yang ada di sebelah rumah kita. Atau dengan saudara kita yang lain kita bandingkan, kita di bawah, mereka di atas. Tetapi marilah kita belajar. Meskipun hidup kita ini sederhana, penghasilan keluarga juga tidak banyak. Pasangan hidup kita mungkin tidak tampan atau tidak cantik dan berbagai alasan lain. Tetapi kita harus belajar mengerti bahwa bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur. Tetapi rasa syukurlah, banyaknya kita bersyukur kepada Tuhan, itu yang membuat kita bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan datang karena banyak harta dan banyak hal-hal duniawi yang kita miliki. Tetapi kebahagiaan itu datangnya dari dalam diri kita kalau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan yang memiliki hidup ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami datang kepadamu dengan mengucap syukur Bapa. Sungguh kami perlu lebih banyak belajar untuk bersyukur karena terlalu banyak berkat yang telah Engkau berikan bagi kami sepanjang hidup kami ini, yang seharusnya membuat kami terus-menerus bersyukur dan tidak mengeluhkan kehidupan yang berat, yang keras ini. Terbukti sampai saat ini Tuhan memelihara kami, walaupun kadang-kadang kami harus melewati padang gurun yang tandus. Kami harus melewati bukit-bukit yang terjal, harus melewati lembah-lembah kekelaman. Tetapi terbukti Tuhan tetap memelihara kami. Ampuni kami ya Bapa, dan mampukan kami untuk terus-menerus mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena apapun yang kami alami, baik atau tidak baik, Tuhan tetap baik selama-lamanya. Dan Tuhan tidak pernah melupakan kami dan membiarkan kami berjuang sendiri, karena Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Bapa di surga, untuk Roh Kudus yang selalu menemani kami, senantiasa menjadi penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang yang bisa bersyukur, hidupnya akan tenang sekalipun situasi tidak mendukungnya untuk tenang. Jadilah tenang, Tuhan selalu beserta kita. Amin.